Kemunculan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Transaksi dengan jumlah yang fantastis ini diawali oleh ungkapan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun ini yang aneh nih, tiba-tiba muncul klaim bahwa misteri tersebut katanya sudah terpecahkan, sudah selesai katanya. PPATK menyampaikan bahwa nilai temuan 300 triliun itu bukanlah korupsi katanya, melainkan kasus tindak pidana pencucian uang. Aduh, gimana ini ya? PPATK dinilai terkesan mundur kemudian. Fenomena ini pun ya turut menuai kritik dari banyak pihak. Sebagian publik bingung mengapa isu tersebut kok tiba-tiba selesai gitu ya, dengan kesimpulan yang cepat dan ya menimbulkan ketidakpuasan publik lah terkait masalah ini. Kita berharap bahwa temuan transaksi janggal 300T itu benar-benar diusut tuntas. Sekali lagi diusut tuntas. Sebab dihentikannya isu ini berpotensi muncul anggapan bahwa ada tekanan pemerintah di balik berhentinya isu ini. Dan publik terus harus aktif memantau perkembangan kasus ini agar kasus ini betul-betul diselesaikan dengan tuntas, tidak dibuat main-main. Sedulur, melihat tingginya angka korupsi, tampaklah bahwa negara ini memang sudah dalam cengkeraman kapitalisme, baik secara teori maupun praktek. Plus, lihat nih ya, fakta 80% pendapatan negara kita diperoleh dari pajak. Ini clear cengkeraman kapitalisme dalam APBN negeri ini. Sedangkan sumber daya ekonomi yang sesungguhnya sangat potensial untuk menghasilkan keuangan negara justru dilepas. Negara malah mengejar pendapatan dari hal-hal yang kecil. Ini yang bikin marah publik gitu loh. Di satu sisi, objek pajak malah terus dikembangkan, tetapi hasil pajaknya digunakan sedemikian rupa dan sumber daya alam tidak dikelola secara benar. Belum lagi pembayar pajak yang besar malah mendapatkan teks amnesti, royalti 0% dan sejenisnya. Tetapi tidak ada upaya melonggarkan pajak bagi rakyat kecil. Ini yang bikin tidak percaya publik, bikin marah publik. Apalagi pegawai pajak yang sudah digaji tinggi, tetapi ketika sifat rakus sudah hinggap di dalam hatinya, maka bumi ini pun tidak akan pernah cukup. Untuk itu, bangsa ini perlu menengok konsep Islam dalam persoalan ini, baik dalam hal penanganan korupsi, pajak, sumber daya alam, maupun seluruh problem fundamental. Namun sayangnya, pemikiran Islam malah dijauhkan karena dianggap pemikiran radikal. Ini jelas kerugian besar. Mengapa begitu? Karena kemana kita akan mengadu saat kapitalisme dan sosialisme sudah gagal jika tidak kepada Islam?